Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, semua sehat, semangat, siap mengikuti pelajaran. Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia tema 2 subtema 1 tentang materi informasi penting dalam bacaan. Informasi penting. Apa itu informasi? Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal kepada pembaca. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu dari yang tidak tahu menjadi tahu karena mendapatkan informasi. Informasi bisa terdapat dalam suatu bacaan. Bacaan disusun atas paragraf-paragraf. Tiap paragraf memiliki kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat utama memuat gagasan pokok atau ide pokok setiap paragraf. Gagasan pokok berisi masalah utama yang menjadi informasi penting suatu bacaan. Jadi, informasi penting itu adalah inti masalah utama atau gagasan pokok yang dibahas dalam bacaan. Sebuah informasi biasanya mengandung aspek kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, atau biasa disingkat adik Simba. Apa itu adik Simba? Adik Simba itu berupa kalimat tanya. Apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang mengandung intonasi pertanyaan atau kata tanya dan diakhiri tanda tanya. Jadi mengandung intonasi pertanyaan. Kata tanya. Apa saja kata tanya itu? Kata tanya itu kata yang mengandung intonasi pertanyaan. Yang terdiri dari kata apa, menanyakan objek yang dibicarakan, di mana, menanyakan tempat peristiwa, kapan, menanyakan waktu kejadian peristiwa, siapa, menanyakan subjek atau orang yang dibicarakan, mengapa, menanyakan alasan terjadinya peristiwa, bagaimana, menanyakan urutan peristiwa. Cara menemukan informasi penting dalam bacaan. Ada dua cara ya. Cara yang pertama yaitu menemukan informasi penting di dalam kalimat utama di setiap paragraf dalam bacaan yang memuat gagasan pokok. Langkah yang pertama, menemukan informasi penting di dalam kalimat utama yang memuat gagasan pokok, yaitu baca judul dan pahami teks bacaan setiap paragraf untuk mengetahui isi bacaan. 2. Temukan kalimat utama untuk mengetahui gagasan pokok dalam setiap paragraf. 3. Catat gagasan pokok yang sudah ditemukan untuk menemukan informasi penting dalam setiap paragraf. Sedangkan cara yang kedua yaitu menemukan informasi penting dengan membuat daftar pertanyaan dalam setiap paragraf dalam sebuah bacaan. Langkah yang pertama yang perlu dilakukan yaitu baca judul dan pahami teks bacaan setiap paragraf untuk mengetahui isi bacaan. 2. Temukan kalimat utama untuk mengetahui gagasan pokok dalam setiap paragraf. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf sehingga memudahkan dalam menemukan informasi dalam bacaan. Cara menyajikan informasi penting. Dengan peta pikiran. Peta pikiran adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menyajikan informasi yang diperoleh dari bacaan. Peta pikiran itu berisi ringkasan atau rangkuman dari informasi-informasi dalam bacaan. Peta pikiran bisa dibuat seperti ini ya anak-anak. Kalian tulis dulu judul bacaannya, lalu temukan informasi penting dengan membuat daftar pertanyaan atau bisa juga dengan menuliskan
ide pokok yang terdapat dalam kalimat utama setiap paragraf. Dari kata apa? Kalau mencari informasi penting melalui daftar pertanyaan, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, itu tadi peta pikiran. Baik, sekarang kita coba menemukan informasi penting dalam bacaan menggunakan peta pikiran. Ayo kita baca bersama-sama. Dokumentasi peristiwa pembacaan naskah proklamasi. Pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia diawali pidato tanpa teks oleh Bung Karno. Setelah itu, pembacaan naskah proklamasi dengan naskah yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Pembacaan naskah proklamasi tidak direkam, tetapi hanya difoto. Foto detik-detik pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia diabadikan oleh Frans Sumarto Mendur. Setelah mengabadikan peristiwa pembacaan proklamasi, Frans Sumarto Mendur menyembunyikan negatif foto peristiwa bersejarah tersebut di dekat sebuah pohon di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Pada saat itu, Frans hanya membawa 3 plat negatif sehingga ia hanya bisa memotret 3 momen. Peristiwa yang berhasil diabadikan Frans diantaranya ketika Bung Karno membacakan naskah proklamasi, pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendra Diningrat, dan suasana para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera merah putih. Foto detik-detik pembacaan proklamasi pertama kali dimuat di Harian Merdeka pada 20 Februari 1946. Namun, negatif foto bersejarah tersebut sampai sekarang tidak ditemukan. Negatif foto tersebut mungkin ikut hancur bersama semua dokumentasi milik kantor berita Antara yang dibakar pada peristiwa 1965. Kalau di sini kita temukan informasi penting dari bacaan ini, dari kalimat utama yang telah ditemukan, terus memuat ide pokok. Di paragraf pertama itu yang bertuliskan warna merah, paragraf kedua yang bertuliskan warna biru, paragraf ketiga yang bertuliskan warna kuning. Itu adalah kalimat utama. Baik, ini informasi penting yang diambil dari kalimat utama. Paragraf ke-1, informasi pentingnya yaitu foto detik-detik pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia diabadikan oleh Frans Sumarto Mendur. Paragraf kedua, tempat menyembunyikan negatif foto peristiwa bersejarah pembacaan proklamasi kemerdekaan. Paragraf ketiga, foto detik-detik pembacaan proklamasi pertama kali dimuat di Harian Merdeka. Itu informasi penting yang kita temukan dalam kalimat utama yang memuat ide pokok. Kalau dibuat peta pikiran berdasarkan teks dokumentasi peristiwa pembacaan naskah proklamasi sebagai berikut ya anak-anak. Kita tulis judulnya dulu, dokumentasi peristiwa pembacaan naskah proklamasi. Setelah itu dibuat diagramnya, peta pikiran dari paragraf yang pertama, paragraf yang kedua, paragraf yang ketiga. Dari ide pokok yang sudah kita temukan tadi tinggal ditulis di diagram. Jadilah peta pikiran, informasi penting dari kalimat utama yang memuat gagasan pokok. Sedangkan langkah yang kedua yaitu membuat peta pikiran dengan daftar pertanyaan. Kita tulis judulnya dulu, dokumentasi peristiwa pembacaan naskah proklamasi. Kita mulai dari kata apa sajakah peristiwa yang diabadikan oleh Frans Sumarto Mendur, yaitu ketika Bung Karno membacakan naskah proklamasi ke pengibaran bendera merah putih dan suasana para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera merah putih. Kata tanya yang kedua, di mana? Di mana Frans Sumarto Mendur menyembunyikan negatif foto proklamasi? Di dekat sebuah pohon di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Kata tanya berikutnya yaitu kapan? Kapan foto pembacaan naskah proklamasi pertama kali dimuat? Pada 20 Februari 1946. Kata yang keempat yaitu siapa? Siapa yang mengabadikan peristiwa pembacaan naskah proklamasi? Jawabannya adalah Frans Sumarto
mendur. Pertanyaan berikutnya yaitu mengapa? Mengapa Frans Sumarto Mendur hanya mengabadikan 3 momen? Nah, karena pada saat itu Frans Sumarto Mendur hanya membawa 3 plat negatif sehingga ia hanya bisa memotret 3 momen saja. Sedangkan kata tanya yang terakhir yaitu bagaimana? Bagaimana kondisi negatif foto pembacaan naskah proklamasi saat itu? Negatif foto tersebut sampai sekarang tidak ditemukan. Negatif foto tersebut mungkin ikut hancur bersama semua dokumentasi milik kantor peristiwa antara yang dibakar pada peristiwa 1965. Bagaimana anak-anak? Cara menemukan informasi penting ada 2 langkah ya. Mencari informasi penting dari kalimat utama yang memuat gagasan pokok, dan langkah yang kedua membuat daftar pertanyaan dari adik Simba. Ayo, dari materi yang sudah kita pelajari tadi, kita coba mendiskusikan sebuah bacaan atau teks dari yang berjudul Penyusunan Naskah Proklamasi. Kalian buat peta pikirannya ya. Selamat mengerjakan peta pikirannya seperti ini contohnya. Ingat, ditulis dulu judulnya. Setelah itu cari kata tanya dan jawabannya sesuai dengan teks bacaan. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan materi tentang mencari informasi penting. Terima kasih. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.